Jokowi punya hubungan PKI, Guru Besar Unhan, saya tidak percaya, sebut tidak ada bukti kebangkitan PKI, dikutip dari terkini.id. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Guru Besar Universitas Pertahanan atau Unhan, Profesor Salim Said, mengatakan bahwa dirinya tidak begitu percaya dengan isu yang mengatakan Presiden Jokowi memiliki hubungan dengan PKI. Ia belakangan ini jauh digambarkan memiliki hubungan erat dengan PKI. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan antek dari PKI. Kendati demikian, Profesor Salim Said mengungkapkan bahwa tudingan soal Jokowi PKI atau komunis tidak dapat dibuktikan atau setidaknya belum ada bukti yang mendukung tudingan tersebut. Hal itu saat Profesor Salim diminta tanggapan oleh Rafli Harun soal fenomena yang terjadi saat ini di mana rezim pemerintahan Jokowi terkesan alergi terhadap kelompok kanan. Jokowi itu menurut saya gak percaya dia itu PKI komunisme. Saya gak percaya, kata Profesor Salim Said saat berbicara dengan Rafli Harun dalam tayangan video YouTube Rabu 22 September 2021 dikutip dari Gala Media. Disinggung pula oleh Rafli Harun soal munculnya istilah-istilah radikalisme hingga kadrun yang kian menguat di era Jokowi. Profesor Salim mengatakan bahwa beban terberat Jokowi saat menjadi presiden adalah dengan dituduhnya sebagai kawan PKI. Saya mau bilang bahwa beban yang dipikul Jokowi saat menjadi presiden adalah dituduh PKI, ujarnya. Ia mengatakan bahwa jika memang Jokowi ada hubungan keluarga dengan PKI, maka silakan untuk dibongkar saja dan dibuktikan. Kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI, kalau ada cobalah dibuka, tegas dia. Ia pun menegaskan bahwa soal isu Jokowi PKI selama ini hanyalah sebatas isu yang berhembus kencang namun tidak pernah ada pembuktian. Masih dikutip dari terkini.id, Guru Besar Universitas Pertahanan, Profesor Salim Said mengatakan bahwa tidak ada bukti kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI saat ini. Namun, Profesor Salim menegaskan bahwa masyarakat punya ingatan soal PKI dan organisasi itu juga punya rekam jejak atau track record. Hal itu yang diungkapkan dalam video berjudul Salah Satu Beban Jokowi Itu Dituduh PKI yang tayang di channel YouTube Rafli Harun pada Rabu 22 September 2021. Awalnya, Rafli Harun sebagai tuan rumah menyinggung adanya isu kemunculan PKI gaya baru seperti sering diungkap oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio itu ngotot sekali mengatakan bahwa komunisme gaya baru itu sedang bangkit, kata Rafli, dilansir dari Genpi. Profesor Salim Said lalu menanggapi bahwa isu kemunculan komunisme atau PKI gaya baru itu kembali ke penafsiran setiap orang. Namun, ia menyinggung bahwa selama ini, berdasarkan catatan sejarah, PKI memang pintar bersembunyi di dalam kekuasaan. Bukan hanya, kata Profesor Salim, PKI juga piawai menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya. Kalau mempelajari sejarah, menjelang Gestapo itu, PKI pintar berada bersembunyi di dalam kekuasaan dan menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan PKI, ungkapnya. Profesor Salim mencontohkan cerita komunis yang mampu masuk ke dalam kekuasaan dan menggunakan kekuasaan sejak masa kepemimpinan Soekarno. Namun menurutnya, jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, memang belum ada bukti yang menegaskan soal kebangkitan PKI atau adanya paham komunis. Kan kita tidak punya, belum punya bukti, tapi kan punya ingatan, ada track record, tandas Profesor Salim Said. Catat, Ade Armando gak ada maaf buat FPI, dikutip dari eramuslim.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aktivis sosial Lius Sungkarisma terlibat perdebatan dengan pegiat media sosial Ade Armando soal Front Pembela Islam atau FPI. Lius menyebut FPI sebagai aset bangsa karena memiliki kepedulian sosial terutama saat bencana alam. Perdebatan keduanya terjadi dalam catatan Demokrasi TV One bertema mahalnya harga toleransi di negara demokrasi. Debat diawali saat Lius mengaku terganjal dengan cara pemerintah yang membubarkan FPI tanpa proses peradilan. Hati saya ganjal juga loh, kok enak bubarin organisasi tanpa proses peradilan. Gak boleh itu, kata Lius, dikutip FIFA, Rabu malam 22 September 2021. Dia meragukan tuduhan terhadap FPI sebagai ormas terlarang. Menurut dia, ormas yang dulu dipimpin Habib Rizik Syihab atau HRS tidak seperti yang dituduhkan oleh pemerintah dan pihak lainnya. Saya, mata kepala sendiri, yang saya alami sendiri. Gak seperti itu, tuturnya. Lius juga heran dengan sanksi pidana 4 tahun terhadap HRS dalam kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor. Pun, ia bingung juga dengan pidana yang sudah dijalani HRS dalam kasus kerumunan di Tanah Abang. Dia menyindir mestinya ada yang berteriak terutama DPR soal HRS. Mestinya 500 anggota Dewan itu berteriak, lepaskan Habib Rizik, kata Lius. Bagi Lius, FPI memiliki perilaku toleransi yang baik.
Salah satunya keikhlasan anggota FPI saat pandemi dengan menyemprot disinfektan ke sejumlah wihara di Petak 9, Jakarta Barat. Lalu, ia salut dengan FPI yang gerak cepat membantu saat setiap terjadi bencana di berbagai daerah. Jadi kalau ada bencana tanpa disuruh, itu aset bangsa, jangan terus dibubarkan, sebutnya. Tapi ia menyoroti Ade Armando sebagai figur yang dinilai memiliki kebencian dan kemarahan terhadap FPI. Pak Ade Armando mungkin punya kemarahan, kebencian terhadap teman-teman FPI, kata Lius. Giliran Ade Armando bicara dan menanggapi Lius dengan gamblang, ia mengatakan sudah tidak ada maaf untuk FPI. Ya, kalau FPI udahlah, gak ada kata maaf terhadap mereka, ujar Ade. Ade lalu menunjuk politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Maman Imanul Haq, yang pernah menjadi korban FPI dan kebetulan juga menjadi pembicara di acara Catatan Demokrasi. Ia menyinggung peristiwa penyerangan FPI terhadap Aliansi Kebangsaan pada tahun 2008. Saat itu, Maman bagian dari Aliansi Kebangsaan. Dia heran dengan ucapan Lius yang salut karena FPI menyemprot wihara di Petak 9. Yang mukulin orangnya bagaimana? Yang bunuh orang bagaimana? Yang bakar-bakar bagaimana? Itu masa dimaafkan? Tanya Ade. Bunuh di mana? Kata Lius merespons Ade. Yang di Cikesik, tahu nggak? Yang di Cikesik, ujar Ade. Lius menanggapi pernyataan Ade bahwa perbuatan kriminal seperti menghabisi pasti sudah dihukum pidana. Namun ia meragukan itu adalah anggota FPI sebab ia mengetahui anggota FPI punya aturan dan sikap yang baik. Di kartu anggotanya FPI itu anggota dilarang membawa senjata tajam, dilarang memukul, kata Lius. Ade langsung memotong penjelasan Lius, ia menyinggung lagi aksi penyerangan FPI terhadap Aliansi Kebangsaan. Kata dia, saat itu aksi FPI memukuli anggota Aliansi Kebangsaan, memukul ibu-ibu, anak-anak, Pak Maman masuk rumah sakit, ujar Ade. Lius kembali menanggapi terkait insiden penyerangan Aliansi Kebangsaan, HRS dan Munarman sudah dihukum pidana. Ia berharap jangan terus memberikan stigma kepada pihak yang sudah menjalani hukuman. Ia mencontohkan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sudah menjalani hukuman pidana, padahal saat itu banyak yang protes dengan Ahok. Namun saat itu ia mengingatkan kepada pihak yang tidak suka dengan Ahok agar tidak mempersoalkan karena yang bersangkutan sudah selesai menjalani hukuman. Saya bilang gak boleh, orang udah salah kena hukum, dia mau jadi komisaris utama, dukung, sebut Lius. Ade pun langsung menyanggah penjelasan Lius. Habib Rizik bilang apa soal Kristen? Tanya Ade. Apa? Jawab Lius. Bapak nggak tahu, tutur Ade. Saya kan agamanya Buddha, jawab Lius. Ade menyebut Lius yang tidak peduli dengan HRS yang pernah menghina agama lain. Bagi dia, itu penghinaan luar biasa. Jadi kalau mau cari-cari kasus banyak, tutur Ade. Ade juga bilang alasan pemerintah yang membubarkan FPI sebagai ormas. Karena di ADART-nya, dia tidak mau mengubah bahwa FPI berlandaskan pada syariah yang secara kafah di bawah khilafah, ujar Ade. Mendengar paparan Ade yang melenceng dari topik, pembawa acara Andromeda Mercury memotongnya. Kita kembali ke topik dong, jangan bahas soal FPI, kata Andromeda. Ade mengatakan tidak bisa diskusi soal FPI ini langsung dihentikan. Dia pun bertanya ke Lius, saya bercerita, jadi bapak mengatakan pemerintah yang salah, ujar Ade. Iya, jawab Lius. Ade menyampaikan persepsi Lius itu keliru. Dia bilang, meski membela kebijakan pemerintah yang menutup FPI, Lius selalu menjawab, kalau pemerintah tidak bisa membubarkan FPI tanpa proses peradilan. Kalau menurut saya, dia nggak boleh langsung tutup, ujar Lius. Boleh, kata Ade. Dia harus adili dulu, peradilan inilah, tutur Lius. Ade menyarankan agar Lius belajar dengan membaca undang-undang. Bapak belajar dulu, belajar undang-undangnya Pak, bisa, sebut Ade. Pembawa acara Maria Assegaf lalu langsung menyudahi perdebatan mereka karena sudah melenceng dari topik diskusi. Ia pun meminta agar pembicara bisa menahan argumennya. Tunggu dulu Bang Lius, kita kembali lagi setelah jeda, kata Maria. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.